Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Di dunia ini begitu banyak ujian yang dialami oleh manusia, dan kebanyakan dapat dimanfaatkan oleh bangsa iblis untuk menjerat manusia dan terjebak dalam tipu muslihatnya. Salah satunya orang-orang yang hidup dalam kemiskinan yang ingin menjadi cepat kaya dengan cara instan. Dengan jalan itulah iblis dapat menyesatkan umat manusia. Pesugihan. Kita mengenalnya dengan sebutan tersebut. Malam ini saya akan memberikan beberapa cerita yang berkaitan dengan pesugihan. Nah, seperti apa saja cerita tentang pesugihan ini dan apa saja macam-macam pesugihan yang ditawarkan oleh iblis untuk menjerat iman manusia supaya terperangkap di dasar neraka bersamanya? Langsung saja kita simak ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Manusia memang tempat khilaf dan dosa. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terlebih karena manusia selalu silau dengan harta benda. Namun, apapun alasannya, tidak sepantasnya untuk mendapatkan harta benda tersebut lantas mengorbankan jiwa manusia, apalagi anak sendiri. Kadang kita baru tersadar setelah Allah melaknatnya. Jika hal itu terjadi, kita tak bisa berbuat apa-apa kecuali tinggal meratap serta menyesali diri. Namun itulah yang dilakukan oleh Kasirun, laki-laki setengah baya yang tidak mempunyai kegiatan yang pasti untuk mengisi hari-harinya. Tuhan seolah telah menutup pintu rizki kepadanya. Semua yang dikerjakan tak pernah membuahkan hasil yang memuaskan. Hingga para tetangga yang dulunya sering memberi pekerjaan untuk membantu, baik di ladang maupun di sawah, kini tidak pernah lagi percaya kepadanya. Keseharian Kasirun hanya mengharap uluran tangan kerabat dan tetangga untuk mengisi perutnya yang sering kosong. Inilah hidup, di mana kita harus berjuang untuk membahagiakan keluarga, Run. Kita harus bekerja keras, belajar dari kegagalan, serta berdoa pada Tuhan agar apa yang kita harapkan bisa terwujud demi mencapai keberhasilan, ujar Thoyib mengawali perbincangan saat berkunjung ke rumahnya. Kasirun terdiam, hanya sesekali dia mengangguk pelan. Mungkin Thoyib merupakan satu dari sekian banyak sahabatnya yang masih peduli dengan kehidupan Kasirun. Dia juga sering membantu kebutuhan dapurnya karena merasa kasihan kepada istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Aku sendiri gak ngerti kenapa kehidupanku terasa pahit seperti ini, Mas, keluh Kasirun. Sebenarnya bukan hanya Thoyib yang merasa kasihan melihat keadaannya. Para tetangga juga sering memperhatikan keluarga kecil ini. Tetapi apa daya, keadaan lingkungan sekitar tidak jauh lebih baik dari kehidupan Kasirun. Hanya saja mereka sedikit lebih beruntung karena memiliki sebidang tanah atau sepetak sawah garapan. Ini cobaan, Run. Bersabar dan berusaha terus. Aku yakin Tuhan akan memberimu jalan keluar, bukan hanya sekedar janji atau harapan kosong, sepanjang kamu tetap berdoa dan berikhtiar. Ingat sahabatnya. Waktu terus berlalu, mengiringi penderitaan Kasirun yang kian memprihatinkan. Malam itu, ada sedikit keraguan di hatinya. Kasirun mondar-mandir di halaman rumah Thoyib. Langkahnya pelan, bibirnya keluh untuk menyampaikan sesuatu. Tapi hati kecilnya terus mendesak untuk bercerita pada Thoyib, karena hanya dialah satu-satunya teman yang diyakini bisa menerima keluhannya. Mas, aku sudah bosan miskin. Aku ingin seperti yang lain, hidup bahagia
bisa berbuat apa saja dengan harta benda yang melimpah. Aku ingin secepatnya bisa kaya, Mas. Maksudmu apa, Run? Tanya Thoyyib. Aku mendengar cerita dari teman kalau di tengah alas Purwo, ujung timur Pulau Jawa, ada sebuah sendang keramat yang bisa dimintai berkah. Nah, siapa tahu yang bau reksa di sana kasihan dan merasa iba kepadaku. Jadi, dia mau menolong kesusahanku, ucap Kasirun lirih. Dia sengaja menurunkan nada suaranya karena takut ada yang mendengar. Kamu itu gak usah neko-neko. Bukan hanya dosa besar, tapi juga musyrik, sehingga sudah pasti akan dilaknat Allah. Saranku, jauhkan dari pemikiran itu dan jangan sekali-kali kamu mencobanya. Aku sama istriku selalu ikhlas membantumu, walau sekedarnya, Run. Tidak, Mas. Rasanya aku udah capek dengan ejekan dan omongan orang mengenai rumah tanggaku. Aku kasihan sama istri dan anak-anakku yang harus menebalkan telinga terus-menerus. Nampaknya tekad Kasirun telah bulat. Iblis telah merasuki jiwanya. Lalu dia keluar dari rumah Thoyyib dengan wajah yang keras, menunjukkan keteguhan hatinya untuk mencoba mencari peruntungan melalui cara gaib. Tak banyak yang bisa dilakukan Thoyyib untuk menggagalkan niat sahabatnya. Dia hanya bisa menggelengkan kepala dari balik kaca jendela. Ya Tuhan, satu lagi hambamu yang sesat menjadi korban rayuan iblis, batin Thoyyib. Beberapa hari kemudian, Kasirun tidak nampak di rumah. Beberapa tetangga yang kebetulan hendak membutuhkan jasanya menanyakan pada Marni, istrinya. Namun, istrinya mengaku tidak tahu kemana suaminya pergi. Dia hanya bisa menjawab kalau suaminya sedang ada keperluan di rumah saudaranya. Kasirun memang merahasiakan niatnya untuk pergi ke alas Purwo, jadi istrinya tidak mengetahui rencana suaminya yang akan melakukan ritual pesugihan. Hanya Thoyyib yang tahu. Namun, ia enggan memberitahukan pada istri dan juga para tetangga karena takut informasinya meleset, sehingga malah akan menjadi fitnah yang bisa memperburuk keadaan. Untung tak dapat diraih, naas tak bisa ditolak. Di saat Kasirun tidak ada di rumah, malam itu Marni teriak histeris. Seketika suasana gaduh. Rumah kecil yang berdinding bambu itu dikerumuni warga. Para tetangga yang mendengar spontan berlari ingin mengetahui apa yang terjadi kepadanya. Dan betapa terkejut mereka ketika dilihatnya Marni sedang memeluk erat tubuh Firman, anak sulungnya yang telah bersimbah darah. Anak kecil yang malang itu mengeluarkan darah dari semua rongga tubuhnya. Mata, hidung, telinga, bahkan dari mulut tak henti-hentinya memuntahkan darah segar. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa menyaksikan kondisi Firman. Akibatnya, malam itu juga nyawa Firman lepas dari badannya. Suasana berkabung menyelimuti keluarga yang tengah ditinggal kepalanya. Beberapa laki-laki tanpa diminta menunggu jenazah, sementara ibu-ibu menghibur keluarga yang sedang berduka. Saat pagi menjelang, sesosok laki-laki tinggi kurus dengan menenteng koper di tangan kanannya berdiri tegak mematung tepat di depan pintu rumah. Kasirun? Ya, itu Kasirun. Dia tampak kusut seperti telah bepergian jauh. Kamu yang sabar ya, Run. Ini sudah menjadi suratan takdir. Firman anak sulungmu semalam telah dipanggil Yang Kuasa. Dia diserang penyakit aneh, ujar Thoyyib ketika menyambut kedatangan temannya. Namun, tidak ada jawaban yang keluar dari mulut laki-laki itu. Bibirnya kaku, hanya butiran air yang nampak meleleh dari sudut matanya yang cekung. Lalu, dia menjatuhkan diri di lantai yang masih beralas tanah liat. Ini salahku, Mas. Ini dosaku. Aku tidak menyangka kalau ini nyata dan akan seperti ini kejadiannya, kata Kasirun tiba-tiba. Beberapa orang yang sedang melayat berusaha mendekatinya. Di samping untuk menenangkan, sepertinya mereka juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Thoyyib dengan cepat menuntun dan mengajak Kasirun masuk ke dalam kamar. Thoyyib mempunyai firasat ada sesuatu yang tidak beres dengan Kasirun. Tiba-tiba terngiang kembali ucapan Kasirun yang ingin menjalani ritual pesugihan di alas Purwo. Mungkinkah Kasirun telah melakukan sesuatu seperti yang pernah diutarakan beberapa waktu lalu? Kamu jujur saja kepadaku, Run. Kamu ini dari mana sebenarnya? Dan kenapa dengan anakmu?
desak Thayyib setelah berada dalam kamar dan dilihatnya tidak ada orang lain. Dengan sedikit tersendat, Kasirun menceritakan kepergiannya selama 3 hari hingga sampai di tempat yang diyakininya bisa menyelesaikan keadaan ekonominya. Aku pergi ke tempat itu, tempat yang kemarin aku ceritakan pada Mas Thayyib, ujar Kasirun setengah berbisik, dan spontan Thayyib tersentak. Subhanallah, aku benar-benar gak tahan dengan kemiskinan ini, Mas. Niatku ingin membahagiakan keluarga, tapi malah kenapa justru anak sulungku yang diambilnya? Gumamnya sembari terisak. Siapa yang mengambil, Run? Apakah kau bertemu dengannya? Kejar Thayyib penasaran. Kasirun mengangguk pelan. Pada malam terakhir, tepatnya tadi malam, aku bertemu dengan Danyang penguasa di sana. Sosoknya menyeramkan, tubuhnya hitam legam dan berbulu lebat, matanya besar merah menyala, taringnya panjang dan runcing. Dia menegurku dengan suara parau, lalu aku mengutarakan maksud kedatanganku. Cerita Kasirun masih dengan suara berbisik. Aku selalu terkucil dari kerabat dan tetangga karena aku miskin, Mbah. Karena itu aku datang ke sini dengan harapan Mbah bisa membantuku dengan berbagai cara, apapun konsekuensinya, kata Kasirun pada Thayyib saat menceritakan pertemuannya dengan Danyang penguasa Sendang Simpen. Sembari menggumam, sosok itu menatap tajam ke arah Kasirun. Jika itu yang kamu kehendaki, aku akan menolongmu. Tapi ingat, jika suatu saat kau sudah kaya, jangan lupa kau harus menyambangi tempat ini setiap tahun dengan membawa pitik yang masih mulus. Kalau lupa, harta yang telah aku berikan akan aku tarik kembali, terang si Danyang dengan suara serak. Kasirun masih duduk terpekur. Dia belum mengerti dengan ucapan sosok yang menakutkan tersebut. Ia juga tidak paham jika pitik atau ayam yang masih mulus yang dimaksudkan Danyang itu adalah anak kecil. Hai manusia, majulah kau kemari, kata Danyang itu, kali ini dengan suara cukup keras. Lihat, di dalam sendang itu ada seekor anak itik yang tercebur. Apa kamu ikhlas kalau itik ini aku santap untuk sarapanku tahun ini? Kasirun terdiam. Dia belum juga paham kata kiasan sosok tersebut. Kemudian Kasirun mengangguk pelan. Ia kemudian menjulurkan kepalanya untuk menengok ke dalam sendang. Ternyata benar. Di dalam sendang nampak seekor anak ayam yang sedang melonjak-lonjak meminta tolong untuk dikeluarkan. Namun Kasirun bingung dan beberapa kali mengusap matanya. Anak ayam itu berubah-ubah dengan wajah Firman anaknya. Di saat Kasirun masih kebingungan, makhluk menyeramkan yang menjadi penguasa sendang itu membentak keras. Kau tidak usah ragu manusia. Kalau kamu ragu, pulanglah dengan tangan kosong. Tapi jika kamu mengikhlaskan anak ayam itu untukku, bawalah pulang uang kertas 1 koper ini untukmu. Kemudian sosok menakutkan itu mengulurkan sebuah pisau yang mengkilat serta koper berisi uang kertas. Melihat ikatan uang kertas memenuhi koper tersebut, Kasirun gelap mata. Seketika itu dia mencaburkan diri ke dalam sendang untuk menangkap anak ayam tersebut. Ketika anak ayam itu hendak dipotongnya, ia berucap layaknya manusia yang sedang meratap. Apa kamu tega memotongku, Pak? Aku Firman, Pak, anakmu. Tapi kalau itu kehendakmu, lakukanlah demi kebahagiaanmu, ibu, juga Fani adikku, ujar anak ayam dengan wajah Firman itu. Tangisnya lantas pecah sembari terus menatap wajah Kasirun yang nampak semakin garang. Ayo, segera lakukan niatmu, desak Danyang Sendang Simpen. Kebimbangan Kasirun sirna. Ia segera memotong dan mencabuti bulu-bulu anak ayam itu. Darah bercucuran membasahi tangan Kasirun. Namun dia tak peduli lagi dengan semua yang terjadi. Yang ada dalam pikirannya hanyalah ikatan uang kertas yang memenuhi koper yang tadi dilihatnya. Setelah selesai memotong dan mencabuti bulunya, ia lantas menyerahkan anak ayam itu kepada Danyang Sendang. Sebagai balasannya,
Danyang Sendang pun menyerahkan koper berisi uang kertas. "Jangan lupa pesanku anak muda. Kirimkan aku anak ayam setiap tahun," ujar Danyang Sendang ketika Kasirun pamit hendak pulang. Kasirun mengangguk dan bergegas meninggalkan Sendang Simpen di alas Purwo itu. Ia ingin segera menunjukkan hartanya yang baru diperoleh pada istrinya. Tapi tak disangka, sesampainya di rumah, keadaannya tidak seperti yang dibayangkan. Marni terkapar pingsan melihat anak sulungnya mati mengenaskan tanpa sebab. Kini harapan Kasirun untuk membahagiakan keluarga, terutama anaknya, telah luruh. "Ya Allah, Ron, berulang kali aku katakan, jangan lakukan itu. Tidak ada manfaatnya minta sesuatu pada setan atau iblis, karena kamu hanya akan jadi budak yang dipermainkan olehnya. Uang yang kau bawa hanya tipu muslihatnya," sesal Toyib. Kasirun hanya terpuruk lemah. Wajahnya menyiratkan penyesalan yang mendalam. Apalagi setelah itu, kondisi Marni sangat mengenaskan. Mentalnya drop dan jiwanya terganggu. Semua harapannya pupus. Uang 1 koper penuh hasil persekutuannya dengan iblis Sendang Simpen di tengah alas Purwo raib entah kemana, bersamaan dengan terguncangnya jiwa Kasirun. Kini setiap hari Kasirun hanya melamun. Sesekali ia tersenyum, namun tidak lama kemudian tangisnya pecah ketika membayangkan wajah Firman yang telah menjadi penghuni Sendang Simpen bersama para danyang di sana. Ya, seperti itulah keseharian Kasirun sekarang. Kasian memang, tutur Mas Toyib sebagai narasumber. Mungkin bukan hanya Kasirun yang mengalami nasib seperti ini. Hanya saja mereka lebih bisa mengemas diri dengan rapi. Ritual pesugihan kali ini akan mengupas soal keberadaan pesugihan Nyai Puspo. Menurut informasi dari Kang Nanang yang pernah datang ke lokasi dan melakukan ziarah di sana, pesugihan Nyai Puspo cukup kondang bagi masyarakat Kabongan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Menurut lelaki asal Bandar Jaya, Lampung Tengah ini, makhluk gaib yang disebut Nyai Puspo digambarkan berwujud wanita cantik dengan rambut ikal panjang dan gemar memakai pakaian warna ungu. Bagi kalangan kebatinan, kawasan Kabongan merupakan tempat yang mempunyai nilai mistik yang sangat tinggi. Beberapa orang sering datang ke sana untuk melakukan ziarah dengan tujuan tertentu, termasuk meminta kekayaan. Tidak sedikit para peziarah yang datang dan melakukan ritual di tempat ini dikabulkan keinginannya dan menjadi kaya raya. Dan tentu saja, untuk mendapatkan kekayaan itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Nyai Puspo meminta imbalan atau bisa dibilang tumbal kepada peziarah yang menginginkan kekayaan di sana. Syarat yang diajukan cukup unik. Pencari pesugihan harus rela menjadi suami dari Nyai Puspo. Tentunya sebagai suami yang harus melayani kebutuhan seksualnya yang harus dilakukan pada setiap malam Jumat Kliwon. Untuk kelancaran proses persyaratan, Nyai Puspo minta disediakan kamar khusus yang hanya mereka berdua saja yang boleh masuk ke kamar itu. Selain memenuhi kebutuhan seksual, Nyai Puspo juga meminta agar disediakan sesaji yang terdiri dari jajan pasar, puspo wangi, kelapa hijau, serta bakaran kemenyan madu. Semua sesaji harus disediakan setiap malam. Tidak boleh ada yang lupa. Kalau sampai lupa, maka nyawa sebagai taruhannya, ujar Wasdiono sebagai juru kunci. Wasdiono sudah beberapa kali menjadi perantara pesugihan nyeleneh ini. Namun, umumnya para tamu yang datang adalah ingin mencari pesugihan tanpa tumbal. Itu sebabnya begitu diberikan tahu soal syarat pesugihan Nyai Puspo, mereka semuanya mengurungkan niat karena takut. Karena memang setahu saya, pesugihan itu pasti ada tumbal. Kalau ada pesugihan tanpa tumbal, berarti itu bohong besar dan tipu-tipu saja, jelasnya. Menurut Wasdiono, pesugihan pada dasarnya adalah meminta harta kepada makhluk halus. Jadi, bagi makhluk halus, semua itu tidak ada yang gratis. Hanya Gusti Allah yang mau memberikan segala sesuatu kepada manusia ini dengan gratis. Kalau setan ya pasti ada tumbalnya. Itu sebuah kepastian, imbuhnya.
Untuk pesugihan Nyai Puspo ini, si pelaku pesugihan harus menjadi suaminya selama hidupnya, dan imbalannya Nyai Puspo akan memberikan segala yang diminta oleh pelaku. Tapi nanti setelah si pencari pesugihan mati, arwahnya juga akan menjadi budak di kerajaan Nyai Puspo. Jadi kalau niatnya setengah-setengah, saya sarankan buat mundur, karena saya tidak bisa membantu menanggung resikonya. Saya itu hanya bisa membantu sebagai perantarnya saja, jelasnya. Berikut ini adalah kisah Sugeng Rianto. Lelaki ini adalah orang yang lumayan kaya, tinggal di Metro, Lampung Tengah. Setiap setahun sekali, dia harus pergi ke Rembang untuk melakukan ritual sesaji di sebuah pohon tua yang ada di daerah Rembang, yang disitulah dipercaya letak keberadaan Nyai Puspo. Sugeng merasa perlu ziarah di pohon itu sebagai syarat tahunan karena dia telah mendapati pesugihan Nyai Puspo. Sebelumnya, Sugeng hanyalah seorang lelaki miskin dari kawasan Metro Lampung Tengah. Setelah melakukan ritual di Kabongan, dibantu oleh Wasdiono, dia pindah ke Karang, yaitu Bandar Lampung, untuk memulai usaha. Tahun 2005 itu, Sugeng merintis maklar pengiriman barang dari pelabuhan ke berbagai kota di lintas Sumatera, di usaha ekspedisi milik temannya. Saat itu, dia menyewa sebuah kos-kosan yang juga dijadikan tempat untuk melakukan hubungan intim dengan Nyai Puspo. Setiap malam Jumat Kliwon, saya didatangi Nyai Puspo. Cerita Sugeng seraya mengatakan, dalam pertemuan tiap bulan itu, dia selalu melayani kebutuhan asmara Nyai Puspo. Bahkan setelah bertahun-tahun melakukan hubungan badan dengan Nyai Puspo, Sugeng ternyata tak bisa tertarik dengan wanita. Bahkan dia akhirnya putus dengan kekasihnya yang telah menjalin hubungan selama 5 tahun. Namun semua itu dilakukannya demi harta untuk masa depan yang jauh dari kemelaratan. Sebagai orang miskin, Sugeng sudah kenyang dengan hidup miskin. Jadi sejak pertama melakukan ritual di Kabongan, Sugeng telah bertekad bulat dan tak mau mundur. Dulu memang Mbah Wasdiono menyarankan saya buat mundur daripada takut atau ragu-ragu. Tapi tekad saya sudah bulat, kata Sugeng. Sejak melakukan hubungan intim dengan Nyai Puspo malam itu, order pengiriman barang yang dia dapat semakin banyak. Saking ramainya order yang masuk, dalam 1 bulan, Sugeng bisa menyimpan uang keuntungan mencapai 20 juta. Pada bulan kedua sebagai makelar, Sugeng tidak lagi memberikan order pengiriman barang ke ekspedisi lain. Namun dia kirim sendiri dengan cara menyewa mobil box dan membayar sopir. Hasilnya jauh lebih banyak. Nyatanya, cara itu telah membuat Sugeng bisa mengumpulkan keuntungan 40 juta per bulan. Sugeng sekarang telah memetik hasilnya. Dia telah mampu membeli sebuah rumah mewah di kawasan perumahan mewah di Lampung Tengah dan juga di Bandar Lampung. Bahkan, bisnis pengirimannya juga telah berkembang pesat. Sugeng telah mempunyai 35 truk besar untuk pengiriman barang keluar pulau. Juga telah mempunyai 20 buah truk kecil lainnya yang dia gunakan untuk pengiriman barang ke arah Jawa dan Bali. Untuk mempermudah jaringan usahanya, dia membangun kantor perwakilan di hampir semua kota-kota besar. Jumlah karyawannya mencapai 45 orang. Sampai saat ini, Sugeng masih melakukan ritual hubungan intim dengan Nyai Puspo. Namun sayangnya, dengan harta yang berlimpah itu, Sugeng belum membina hidup berumah tangga. Hidup ini kan pilihan. Saya memilih hidup gak menikah seperti ini, tapi berkecukupan. Toh soal kebutuhan seks saya juga terpenuhi, ujar Sugeng. Tidak lupa setiap hari, Sugeng juga selalu menyediakan sesaji di salah satu kamar di rumah mewahnya, seperti yang diminta oleh Nyai Puspo. Selain tidak menikah sampai saat ini, Sugeng juga sering terlihat berbicara sendiri. Kalau orang lihat, saya mungkin dianggap sinting karena sering bicara sendiri. Padahal saya bicara dengan Nyai Puspo, imbuhnya sambil tersenyum. Ritual pesugihan Nyai Puspo juga pernah dilakukan oleh Kang Nanang, warga Bandar Jaya, Lampung Tengah. Namun karena ingin menikah, Kang Nanang memilih putus ritual dengan Nyai Puspo. Sayangnya, anak pertamanya harus meninggal karena diculik oleh Nyai Puspo sebagai tebusannya. Cerita yang dialami Kang Nanang ini lumayan tragis. Selama 7 tahun dia mengabdi pada Nyai Puspo, dan dari situ
dia mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Tapi kemudian Kang Nanang memutuskan berhenti dari amalan pesugihan itu. Dan apa yang terjadi? Setelah saya menikmati hidup kaya raya selama 7 tahun, kemudian saya memilih untuk putus ritual. Tapi yang terjadi kemudian, anak saya malah jadi korbannya, ungkap Kang Nanang menyesal. Kang Nanang menyesal bukan karena telah putus ritual, namun dia menyesal karena telah nekat mencari pesugihan setelah bisnis yang dia bangun runtuh karena godaan wanita. Nah, ketika usahanya terpuruk dan Kang Nanang jatuh miskin, dia mendapatkan kabar dari seorang teman yang ada di Solo, Jawa Tengah, bahwa di daerah Rembang ada pesugihan yang sangat cocok untuk mengembalikan kejayaan usaha kontraktornya. Jadi tanpa pikir panjang, Kang Nanang pergi ke Solo dan oleh temannya diantar ke Rembang. Tidak lupa, Kang Nanang juga menyediakan sebuah kamar khusus di rumahnya untuk melakukan ritual hubungan badan dengan Nyai Puspo. Setelah melakukan ritual seks, usahanya mulai nampak ada kemajuan. Satu persatu tawaran untuk melakukan pembangunan mulai datang. Bahkan karena kewalahan menerima order, dia melempar pekerjaannya kepada kontraktor lain. Saya sampai kewalahan menerima order. Pokoknya saat itu kejayaan hidup saya benar-benar terangkat, jelasnya. Sampai setengah tahun berjalan, usaha Kang Nanang kembali pulih, bahkan jauh lebih mapan dari sebelumnya. Sebagai buktinya, dia selalu menang dalam tender pembangunan dari pemerintah. Beberapa gedung besar pemerintahan sampai beberapa pembangunan jalan telah berhasil dia garap. Selain pembangunannya lancar, keuntungan yang dia dapat cukup besar. Dari tender 1 miliar, saya bisa dapat keuntungan paling sedikit 300 juta. Selain itu dalam pembangunannya selalu berjalan lancar karena dibantu oleh pasukan gaib Nyai Puspo, jelasnya. Menurut Kang Nanang, dunia kontraktor memang tidak bisa lepas dari dunia mistis. Itu dia ketahui pada awal keterpurukan bisnisnya. Saat itu, beberapa alat beratnya macet dan beberapa pegawainya jatuh sakit dan bahkan meninggal dalam kecelakaan kerja. Dari sini, penggarapan proyek molor dan Kang Nanang mendapat klaim dari konsumennya hingga miliaran rupiah. Rumah dan mobil mewahnya terjual. Belum lagi memberikan santunan pada pegawai yang sakit dan yang meninggal dunia. Namun, setelah 5 tahun kejayaan bisnisnya kembali, setelah melakukan ritual seks dengan Nyai Puspo, Kang Nanang mulai merasakan kekurangan dalam hidupnya. Ya, kalau dipikir-pikir, harta sebanyak itu juga buat apa sih kalau nggak ada istri sama anak? Karena itu, saya lalu menikah dan secara diam-diam memutus hubungan dengan Nyai Puspo, ungkapnya. Lambat namun pasti, pada suatu malam Kang Nanang tak lagi memberikan sesaji bunga di kamar khusus yang ada di rumahnya. Bahkan pada malam Jumat Kliwon, dia tidak lagi tidur di kamar khusus itu. Dan dengan begitu, dia berharap agar Nyai Puspo tidak lagi datang ke rumahnya. Kang Nanang pun lalu memutuskan untuk menikah, bahkan akhirnya sampai memiliki anak. Nyai Puspo sudah dilupakan dengan sendirinya. Kang Nanang pun mengira hubungan gaibnya dengan Nyai Puspo sudah berakhir. Tapi ternyata tidak. Setelah menikah dan punya anak saya tiba-tiba meninggal dunia. Menurut penerawangan batin orang pintar, anak saya diculik oleh Nyai Puspo dan dijadikan tumbal. Tidak hanya itu, Mahestri, istri Kang Nanang pun pada akhirnya menuntut cerai karena Mahestri mengetahui hubungan gaib suaminya dengan makhluk halus berwujud Nyai Puspo. Tapi syukur alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa hidup normal. Saya kembali merintis usaha kecil-kecilan dan perekonomian kembali normal. Meski ya nggak kaya-kaya amat, tapi saya berusaha menikmatinya dengan penuh syukur. Dan yang lebih penting lagi, istri saya mau diajak rujuk kembali, jelas Kang Nanang menutup penuturannya. Aku menatap ujung mata adik iparku yang berlinang. Berkali-kali air mata yang membasahi wajahnya diusap dengan kain kebayanya. Sementara di pangkuan istofa tampak 2 orang keponakanku yang masih kecil. Willy yang sudah duduk di kelas 2 sekolah dasar tampak murung. Matanya juga merah, lelah karena menangis. Sementara adiknya, Lika yang masih berusia 3 tahun, hanya bengong tanda tak mengerti dengan apa yang terjadi.
Terenyuh aku melihat pemandangan yang mengharukan ini. Pelan ku rengkuh Lika ke dalam gendonganku. Maksudmu ritual semacam upacara? Aku menyambung pembicaraan dengan iparku yang terputus. Istova menjawab sambil terus menatap tubuh Pandu yang diam membujur di tempat tidur. Aku kurang tahu, tapi setauku tiap 1 tahun sekali, terutama di bulan 1 Suro, Mas Pandu selalu menyempatkan diri untuk melakukan ritual tersebut. Sejak kapan? Tanyaku singkat. Istova kemudian bercerita panjang lebar. Mas Indra kan tahu, sejak dulu kami hidup kekurangan. Jangankan untuk membelikan susu Willy, untuk biaya hidup sehari-hari pun kami selalu kekurangan. Istova mulai bercerita. Pembicaraan kami terhenti ketika terdengar suara Willy yang merengek-rengek membangunkan ayahnya. Pak, bangun pak. Katanya bapak janji mau belikan Willy mobil-mobilan. Mendengar suara tangis kakaknya, Lika yang berada di gendonganku ikut-ikutan menangis. Willy mengguncang-guncangkan tubuh ayahnya, namun tubuh tersebut tetap diam. Melihat keadaan tersebut, aku menyerahkan Lika yang menangis kembali pada ibunya. Lalu aku berusaha membujuk Willy untuk diam. Setelah kedua anak tersebut berhasil ditenangkan, aku memberi isyarat pada Istova untuk mengajak kedua anaknya keluar. Sementara aku sendiri tetap berdiam di dalam kamar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mereka bertiga keluar kamar, bergegas aku melakukan hening untuk melihat secara gaib yang menimpa diri Pandu sebenarnya. Pandu adalah adikku satu-satunya. Dari segi ekonomi, memang Pandu terbilang kekurangan dan sudah menjadi tanggung jawabku sebagai kakak tertua maupun saudara satu-satunya untuk membantu apa yang dialami adikku. Sehingga hampir tiap bulan aku mengirimkan uang secara rutin kepadanya untuk sekedar membantu. Namun 5 tahun yang lalu, keadaan Pandu berubah drastis. Dia yang semula miskin mendadak kaya. Semula aku merasa heran dengan perubahan ekonomi yang dialaminya. Tetapi aku juga tidak berprasangka buruk, terlebih melihat usaha kafe maupun bengkel yang dikelolanya maju pesat. Berulang kali ia mengatakan kalau sekarang ia lagi hoki. Jadi usaha yang dikelolanya selalu beruntung dan maju. Sebagai penganut salah satu aliran kebatinan, aku berusaha menenangkan diri dan melakukan meditasi. Aku berusaha menutup babahan Hawa Songo agar dapat masuk ke alam gaib dan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Pandu. Tubuhnya masih bernafas, namun ia diam seakan tertidur. Menurut istrinya, hampir 3 hari 3 malam ia mengalami keadaan seperti itu. Untungnya ia bergegas menelponku dan aku segera datang dari Jogja mendengar keadaannya yang memilukan. Setelah membacakan asma Tuhan, heningku mulai memasuki puncaknya. Samar-samar kulihat kamar Pandu penuh dengan kabut yang berbau busuk, dan kabut itu menutupi tubuh Pandu yang terbaring di tempat tidur. Aku berusaha menembus kabut yang membungkus tubuh Pandu, tapi tetap tidak dapat menembus kabut tebal berwarna putih kemerahan itu. Sesaat kemudian, aku menghentikan semadiku dan memutuskan untuk melihat lagi nanti malam. Di ruang tamu, aku kemudian meneruskan pembicaraanku dengan Istova. Apa yang kamu ketahui tentang ritual yang dilakukan Pandu di lereng Gunung Kelut itu? Tanyaku. Mas Pandu biasanya membawa sesajian yang berupa kepala kerbau kendit serta beberapa sajian yang lain. Katanya diperuntukkan penunggu Gunung Kelut, Mas, cerita Istova. Keningku berkerut melihat penuturan Istova tersebut. Aku berusaha membayangkan apa yang dilakukan Pandu tentu berkaitan dengan kemajuan ekonomi yang dialaminya selama ini. Jangan-jangan Pandu melakukan perbuatan yang terkutuk, muja pada danyang atau yang bau rekso Gunung Kelut. Kamu pernah diberitahu oleh Pandu apa tujuannya memberikan sajian tersebut? Tanyaku lebih lanjut. Ia menggelengkan kepalanya tanda tidak tahu, tapi kemudian matanya tampak berbinar seakan ia mengingat sesuatu. Pernah, Mas. Kepala kambing tersebut katanya buat Eyang Lembu Suro, penguasa gaib kawasan Kelut. Sementara sesaji yang lain diperuntukkan bagi rakyat Eyang Lembu Suro. Sesaat mendengar cerita itu, hatiku tercekat.
Eyang Lembu Suro. Nama yang tidak asing lagi bagi para penduduk di kawasan Gunung Kelut. Nama yang membuat bergidik, terutama kalau yang bersangkutan marah dan melontarkan kemarahannya lewat letusan Gunung Kelut. Malam harinya, di dalam kamar Pandu, aku menghamparkan kain putih sebagai alasku untuk melakukan semadi. Sesaat setelah melakukan sujud kepada Hyang Maha Agung, aku melakukan racun atau merogoh sukmo. Kali ini aku tidak melakukan terawangan, sebab sulit bagiku untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tirai gaib yang menyelimuti tubuh Pandu terlalu tebal. Di alam gaib, samar kulihat kabut kemerahan tersebut masih membungkus tubuh Pandu. Namun kali ini kulihat di sampingnya tampak sosok tubuh raksasa yang duduk dengan membawa semacam gada menjaga di samping tubuh Pandu. Makhluk yang ku kenal sebagai Buto Ijo tersebut tampak menggeram marah melihatku yang berusaha mendekatinya. Tanpa mengucap sepatah kata pun, ia menggerakkan ujung gadanya ke arahku. Aku menatapnya tanpa berkedip dan menginjak 3 kali sambil mengucap nama Hyang Maha Agung. Ujung gada yang mengarah ke tubuhku seakan tertahan, dan makhluk yang bernama Buto Ijo tersebut tampak mundur ketakutan. Bergegas aku melompat dan mengancamnya untuk mengatakan di mana roh atau arwah Pandu disekap. Namun Buto Ijo tersebut menggelengkan kepalanya, tidak mau mengaku. Tetapi setelah melihat aku mulai tidak sabar dan akan menginjak tanah lagi, ia baru mengaku. Aku bersyukur, sebab dengan ajian Kumbolo Geni yang kumiliki, aku masih bisa mengatasi makhluk yang terkenal ganas itu. Setelah mendapat keterangan dari Buto Ijo, sukmaku segera terbang berhembus ke arah pantai Jalasutra di pesisir pantai Blitar. Jarak yang jauh ku tempuh secara singkat di alam gaib, berbeda dengan alam nyata. Di sini bagi mereka yang rohaninya sudah terlatih, berjalan tidak ubahnya terbang. Kemana kita berkeinginan, tubuh kita akan melayang seakan terkena angin. Karena itu, tidak heran kalau jarak Malang-Jakarta pun mampu ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Tiba di pantai Jalasutra, yang kulihat adalah pemandangan yang memilukan. Di sepanjang pesisir pantai tersebut, kulihat iring-iringan manusia bertubuh kurus kering yang sibuk menggali pasir. Sementara yang lain sibuk membawa pasir tersebut bergerak ke arah Gunung Kelut. Di samping mereka tampak makhluk-makhluk bengis yang membawa cambuk. Makhluk berbadan manusia berkepala lembu tersebut ku kenal sebagai rakyat dari Lembu Suro. Cambuk tersebut berkali-kali disabetkan pada mereka yang dianggap terlalu malas. Berkali-kali pula ku dengar ratapan atau tangisan yang meminta belas kasihan. Tapi yang ku dengar tidak lebih dari caci maki dan cambukan dari makhluk berkepala lembu tersebut. Rupanya mereka adalah para pelaku pesugihan yang memuja Lembu Suro. Sebagai imbalannya, mereka diharuskan untuk membawa pasir dari pantai selatan ke Gunung Kelut. Kulayangkan pandanganku untuk mencari Pandu. Batinku menangis waktu melihat adik kesayanganku tersebut tampak terhuyung-huyung mengangkat pasir di pundaknya. Kulihat badannya yang hanya mengenakan cawat, sementara tubuhnya tampak berdarah, tanda bekas cambukan. Dengan segera aku berusaha menarik tubuh Pandu dari iring-iringan tersebut. Namun, seperti yang kuduga, para pengawal yang menjaganya menjadi marah. Dengan berkerumun, mereka menyerangku. Namun dengan beruntun, aku berhasil menepis mundur serangan mereka. Hiruk pikuk aku yang berkelahi mati-matian untuk berusaha merebut kembali sukma adikku tiba-tiba terhenti. Para pengawal dari Gunung Kelut tersebut tampak merunduk. Yang kulihat adalah pemandangan yang menakjubkan. Aku tiba-tiba melihat seorang pemuda tampan berambut panjang dan berbaju putih. Pemuda yang dipanggil sebagai Senopati Joko Linglung itu adalah salah satu senopati dari Lembu Suro. Mendengar penuturan anak buahnya, Jaka Linglung menatapku marah. Tiba-tiba ia menyerangku dengan gencar. Mati-matian aku berusaha melawan, namun aku sama sekali tidak mampu menahannya. Tingkatannya di alam siluman memang sudah tinggi, sehingga tidak sembarangan orang mampu menghadapinya. Di tengah keputusasaanku, tiba-tiba aku teringat wejangan guruku. Dalam keadaan bahaya di daerah sekitar Gunung Kelut, aku dapat menyambat kepada Kodam Syekh Subakir.
seorang wali yang menyebarkan Islam di daerah Blitar dan sekitarnya pada zaman sebelum Wali Songo. Sesaat setelah menyambat, tiba-tiba angin berhembus pelan, dan kulihat sosok berjubah putih tampak menahan serangan Joko Linglung. Jaka Linglung yang merasa marah akhirnya berubah menjadi wujud aslinya, seekor ular naga raksasa. Mulut ular yang menganga tersebut berkali-kali menyemburkan api ke arah sosok berjubah putih, dan kedua makhluk yang berbeda jenis tersebut tampak saling bergantian melontarkan serangannya. Sampai akhirnya lontaran tasbih dari kodam tersebut mengenai tubuh ular raksasa yang segera berubah menjadi asap lalu menghilang. Aku cuma bisa menahan Jaka Linglung. Kalau Lembu Suro sendiri yang datang, aku belum tentu dapat menahannya, ucap sosok tersebut. Ia kemudian berkata lagi sambil mengusap tubuh Pandu yang tampak tergolek lemas. Sudah garis hidup pelaku pesugihan untuk membayar semua perbuatannya. Aku cuma bisa menolong agar ia dapat kembali ke pangkuannya dengan wajar, tidak tersesat di alam kajiman ini. Tiba-tiba, aku merasakan sukmaku sudah berada di dalam kamar Pandu. Kulihat tubuh adikku tampak bergerak-gerak lemah, sementara mulutnya menggumamkan sesuatu. Bergegas aku memanggil keluarganya untuk segera berkumpul. Aku tidak tega menyaksikan pemandangan yang mengharukan ini. Waktu ia berpamitan, "Maafkan aku, Mas. Aku telah melakukan jalan yang salah. Aku titip tolong jaga dan rawat anak-anakku." Sesaat kemudian, Pandu pun menghembuskan nafas terakhirnya. "Duh Gusti, ampunilah dosa-dosa hambamu yang sesat," doaku menjelang kematian adikku tercinta. Baik, itu dia 3 cerita pesugihan yang saya hadirkan untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Mungkin teman-teman sekalian belum pernah mendengar ya cerita-cerita pesugihan yang saya bacakan tersebut, karena saya sendiri juga baru mendengarnya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak episode kali ini. Semoga dapat menghibur teman-teman sekalian. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin cerita atau pengalaman mistisnya dibacakan juga di sini, bisa dikirimkan ke email kami adaapaggerangan20@gmail.com atau DM kami di Instagram @aagchannel. Dan terima kasih untuk yang telah subscribe channel ini. Jadi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share bila suka video ini. Oh iya, jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Kita jumpa lagi besok siang dalam kelanjutan cerita Sentot. Namun sekarang saya Tama harus pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.